Oke Pak, jadi tadi kabarnya udah bertemu dengan Komisi 3 ya Pak dari Sudah, Bapak sebagai sudah kuasa ketemu. hukum pihak Peggy. Peggy Setiawan. Jadi itu hasilnya gimana sih Pak pertemuannya dan apa yang disampaikan juga dan hasilnya seperti apa? Saya sampaikan kepada pimpinan Komisi 3. Pertama itu saya minta agar biar jelas perkara ini, minta agar memanggil Kapolri. Duduk perkaranya agak jelas. Bukan berarti saya minta agar ini intervensi. Sebab saya lihat ini dalam perkara ini banyak kejanggalan. Banyak sekali kejanggalan. Makanya saya bilang, saya ini mantan auditor militer. Saya dulu menyidangkan tentara. Makanya saya tertarik di sini karena saya melihat wah ini banyak kejanggalan. Mulai dari ini Mas, kejanggalan ini. Dua orang dianulir, Dani sama Andi. Di dalam putusan pengadilan ini saya membaca, justru mereka yang paling aktif. Mereka melakukan pemerkosaan. Sementara si Peggy alias Perong, bukan berarti klien saya ya, Peggy atau Perong ini, dia hanya membuka baju, dia memegang payudara, dia mencium, dan dia pun menusuk hanya di dada. Penyebab kematian saya baca di otopsi ini bukan karena tusukan. Bukan karena tusukan. Nah nih, berarti saya bilang, orang yang separah itu melakukan seperti siapa tuh si Dani sama si Andi kok dianulir. Berarti kan si Peggy Perong ini dianulir juga. Tapi bukan berarti saya jelaskan sekali lagi, bukan berarti saya mengiyakan Peggy tahan ini adalah Peggy yang dimaksud. Bukan. Tetapi saya bilang, kalau memang ada hilangkan semuanya, dianulir semuanya. Itu loh. Saya pernah bertanya kepada ibunya klien saya, Bu, ibu dekat nggak sama si Peggy? Dia bilang dekat. Pernah nggak dia bercerita masalah si Tina sama si Eki? Karena ini kan pembunuh berencana. Pasti ada motivasi. Ada dendam. Ini tidak ada. Dia bilang tidak pernah cerita. Dan yang lebih lucu lagi, perkara ini tanggal 27, perkara ini polisi sempat datang ke rumahnya klien kami. Waktu itu Peggy ada nggak sih Bang? Peggy ada di Bandung, tapi polisi nggak mengejar ke Bandung. Baru sekarang ini baru ditangkap. Loh, kenapa nggak ditangkap selama ini? Berarti makanya sebenarnya ini memang benar-benar ragu. Maka saya bilang, saya menghimbau kepada Polri, terutama Kapolri, kalau memang tidak kira-kira unsur tidak terpenuhi, lebih baik kita kesatria aja lah. Kita SP3 kan. Daripada saya bilang, saya akan berjuang. Kebetulan Mas, saya tertarik ini Mas karena saya tentara Mas. Di Sabta Marga ketiga itu Mas, kami kesatria Indonesia bertakwa pada Tuhan Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Nah ini menurut saya tidak benar, tidak adil dan tidak jujur di dalam perkara. Maka saya tertarik untuk membela ini. Iya, tadi kita menerima dua orang kuasa hukum dari yang disebut Peggy Setiawan ya. Yang sekarang ditahan di kepolisian ya, terkait kasus Pina ya. Ada beberapa poin yang disampaikan kepada kami ya, mereka mengatakan pertama bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Perong, dua orang yang berbeda ya. Sehingga mereka mengklaim terjadi salah tangkap dan salah tahan. Nah, kedua mereka ya akan menyampaikan bukti-bukti terkait klaim mereka tersebut menyusul. Ya. Ada tambahan lagi Pak Dekam tadi yang disampaikan beliau. Ya, jadi kami selaku Komisi 3 posisi kami tentu kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum, tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya, karena kan kami harus ada di tengah ya, namanya anggota DPR, namanya DPR, kita ada di tengah ya, kita lihat nanti situasi seperti apa ya, bukti-buktinya apakah kuat atau tidak ya. Nah, nanti teman-teman di kepolisian ini juga akan terus bekerja. Mungkin itu. Jadi tadi sifatnya konsultasi aja Bang, atau apa Bang? Menyampaikan ya, tapi buktinya belum ada. Ngobrol aja dong. Iya, dia menyampaikan, dia hanya ngobrol saja tanpa ada bukti tadi, tapi dia sampaikan bahwa ini Peggy ini beda dengan Peggy yang di di dalam perkara tersebut namanya mungkin sama ya. Peggy Perong sama Peggy Setiawan. Jadi ya, silakan Bang. ya. Kalau untuk concernnya Komisi 3 sendiri, karena ini kasusnya kan muncul lagi setelah 8 tahun jedanya dan muncul gara-gara film Vina Sebelum 7 Hari gitu.
dan sampai sekarang masih ada dinamika proses hukum, ada Jadi spekulasi gini, yang muncul, jadi itu gini, concern JPR. teman-teman ya, ini yang perlu kami sampaikan. Jangan kasus begini cuma dianggap ya kan menghapuskan kinerja Polri, terutama di bawah kepemimpinan Pak Sigit yang sangat luar biasa. Ya, ribuan kasus diselesaikan oleh Polri tiap tahunnya, ya, dan itu prestasi yang sangat luar biasa. Jadi di seluruh negara di dunia ada saja kasus-kasus seperti ini. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa ini mempengaruhi kinerja dan lain sebagainya. Kinerja Polri luar biasa, ya, secara umum. Ya, kalau setiap kasus ada dinamika ya kita serahkan saja prosesnya secara hukum nanti bagaimana. Ya. Tapi kan kalau lihat rekam jejaknya nggak cuma kasus Vina ya Bang, ya Iya, juga iyalah. ada indikasi rekayasa dalam tanda kutip begitu Bang. Seperti kasus Sambo, ada rekayasa yang disampaikan. Ini sebenarnya menurut Abang meskipun kinerja yang tadi Abang sebut bagus, ini turut mencederai kepemimpinan Jadi polisi. gini, yang salah tuh itu cara pandang seperti menurut saya salah. Ya. Jadi di semua institusi pasti ada masalah, ya. Apakah satu, apakah dua, apakah beberapa. Tapi secara garis besar kita menilai kinerja polisi itu secara umum. Institusi yang kita bahas hari ini adalah institusi yang hampir tiap tahun menyelesaikan ribuan perkara dengan sangat baik. Institusi yang menyelamatkan kita waktu pandemi, ya. Teman-teman Polri itu, Kapolres, ya, Kapolsek keluar uang pribadi kok supaya bantu vaksinasi dan lain sebagainya. Mereka luar biasa kok bekerja untuk rakyat di luar kewajibannya mereka kerja. Jadi jangan satu kasus ini menjadi alat kita, ya, menjudgment mereka, menghakimi dan lain sebagainya. Enggak, kita berikan semangat. Oke, sudah bagus. Kalau toh 1-2 ada masalah ini ya juga diselesaikan, ya, gitu ya. Tapi kalau Komisi 3 dalam waktu dekat bakal ada rapat kerja bareng sama Listio gak sih? Membahas secara Ada. keseluruhan isu ya Bang? Gak cuma satu atau minggu ini, minggu depan. Belum tahu ya. Oke. Makasih Bang Kabito.